Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sangat saya kasihi Ustazah Zahidah Ustazah Zaidatul Akmam, biasa dipanggil Maksu, yang sama-sama kita muliakan, Ustazah dari Syria. Kita doakan mudah-mudahan Allah yutawil umrik, Allah yus'idik fid darain insyaallah. Amin. Dan kita doakan semoga semuanya, segenap pelajar yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan kepada kita tatkala dipilihnya kita menjadi seorang hambanya, tatkala dipilihnya kita untuk membawa dalam dada kita, dalam hati kita kalimat agung la ilaha illallah. Makhluk hidup tahu siapa nabinya, akan tetapi kita tidak hanya mengetahui, bahkan mengimani. Tidak hanya mengimani, kita bahkan dimudahkan Allah untuk mendekat kepadanya. Tidak hanya mendekat, kita bahkan kemudian diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Menjadikan hidup kita di dunia sarana penghadapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kelak di hari akhirat nanti semoga kita berada di sisinya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Amin ya rabbal alamin. Berada di sisi Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah cintanya kepada hambanya luar biasa. Terutamanya nih kita kaum wanita. Allah cintakan kita luar biasa. Bahkan dari sejak kecil. Bahkan dari sejak kita masih bayi, masih kanak-kanak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalas jawari, man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa orangnya yang memiliki 3 anak perempuan dalam hidupnya. 3 anak perempuan dia punya dalam hidupnya. Dia didik, dia besarkan, dia asuh, dia muliakan anak-anak perempuan tersebut. Maka kelak anak perempuan itu akan menjadi pintu penutup bagi orang tuanya dari api neraka. Kita ketika kita kanak-kanak, kita boleh menjadi pintu penutup api neraka bagi orang tua kita. Kalau tidak neraka berarti kan masuk surga. Maka kita di masa kanak-kanak kita adalah bidadari-bidadari bagi orang tua kita. Subhanallah. Cintanya Allah kepada kita luar biasa. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi menyebutkan hadis tersebut, ada beberapa orang sahabat segera angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Kaifa bibintain wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana jika kami hanya memiliki 2 orang anak perempuan saja wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, "Wa man kanat lahu jariyatan
Kata Nabi, demikian pula dengan yang memiliki 2 anak perempuan. Perawinya mengatakan, walam azkur, saya tak seberapa ingat apakah Nabi ada menyebut dengan 1 orang perempuan atau tidak. Jadi saran saya yang baru punya 1 silahkan tambah. Sebab yang pasti Nabi ada sebut 2 atau 3 anak perempuan. Akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Luar biasa tinggi Allah tempatkan kita. Ibu-ibu, puan-puan, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai jika kita menikah, subhanallah, asalnya kita baru jadi penghalang orang tua dari api neraka. Begitu kita kemudian menikah, maka surga itu menjadi bagian dari diri kita. Kita menjadi bagian dari sekeping surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini ada kesenangannya, katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ada senangnya di dunia, ada kesenangan di dunia. Kita makan makanan enak, kita suka, kita senang, kita bahagia, kan gitu ya? Kita pakai pakaian yang bagus misalnya, kita merasa bahagia, kita merasa suka. Kata Nabi Muhammad kemudian mengatakan, dunia ada kesenangannya, tapi seindah-indah kesenangan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia, sesurga-surganya dunia adalah almar'atus salihah, seorang istri yang salihah. Kita berubah menjadi surga bagi suami kita. Subhanallah. Betapa dekatnya surga dengan diri kita ini ya. Nabi sampai bilang, ayyuma imra'atin salat fardaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan salatnya bagus, puasanya bagus, fardu semua dikerjakan, wa ata'at zaujaha, dan dia pun taat kepada suaminya, kelak di hari akhirat boleh masuk surga dari pintu yang manapun yang dia inginkan. Boleh pilih-pilih pintu. Mau enaknya yang mana nih? Surganya kelihatannya, saya masuk dari situ aja. Subhanallah. Kalau kemudian dia meninggal dunia lebih dulu daripada suaminya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalahallahu jannah. Apabila ada seorang perempuan dia meninggal dunia, suaminya ridha kepadanya, maka Allah akan segera memasukkannya ke dalam surga. Mudah jalan surga baginya. Pun sebaliknya, kalau suaminya yang lebih dahulu meninggal dunia, dia kemudian bersabar atas kematian suaminya, Allah pun janjikan bagi dirinya kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan jika suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yatim yang harus dia pelihara, yang harus dia jaga, dia rawat anak-anak yatimnya, dia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia didik sehingga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi penggembira hati bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, menjadi permata hati bagi orang tuanya yang masih hidup, yaitu ibunya, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya luar biasa agung. Diriwayatkan bahwa kelak di hari akhirat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surga, beliau adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi di pintu surga Nabi Muhammad mendapati beberapa orang perempuan ada di sana. Ini hisab masih berjalan, perhitungan masih ada. Sebahagian orang masih sibuk dalam hisab, sebahagian orang masih sibuk dalam perhitungan. Akan tetapi
ada sekelompok perempuan-perempuan sudah menunggu Nabi Muhammad di pintu-pintu surga. Nabi pun kemudian bertanya, "Man antunna?" Siapakah kalian ini, kata Nabi Muhammad. Hisab masih berjalan, masih panjang keadaannya. Akan tetapi kalian sudah berada di sini. Adakah kalian adalah para malaikat? Bukan ya Rasulullah, kata perempuan-perempuan tersebut. Adakah kalian adalah istri nabi-nabi mungkin? Sebab nabi tak ada yang perempuan kan? Adakah kalian para kekasih-kasih Allah, para aulianya Allah, ulama-ulama barangkali? Bukan ya Rasulullah, kami bukan seorang di antara mereka. Lantas siapa kalian, kata Nabi Muhammad? Sampai sudah menungguku di pintu surga sebelum sesiapa memasukinya. Perempuan-perempuan tersebut menjawab, kami adalah umatmu wahai Rasulullah. Suami kami meninggalkan kami di saat kami masih memiliki anak-anak yatim, masih memiliki anak-anak kecil. Kami memutuskan untuk tidak menikah lagi untuk membesarkan keturunan-keturunan kami, untuk membesarkan umatmu dalam keadaan soleh-solehah wahai Rasulullah. Maka anak kami tak pernah meninggalkan sholat. Anak kami berjuang di jalanmu. Anak kami menjadi orang-orang yang membawa umat kepada jalan yang baik. Mereka adalah orang-orang soleh-solehah. Allah pun mengizinkan kami untuk menunggumu di surga ini ya Rasulullah. Subhanallah. Tapi jangan kemudian jadi tertunggu-tunggu ya. Mumpung anak-anak masih kecil, abang duluan aja bang. Biar saya boleh tunggu Nabi Muhammad di pintu surga bang. Abang boleh aja bang kalau mau jalan duluan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu tingginya Allah Subhanahu wa taala meletakkan derajat kita kaum wanita di sisinya. Ketika kita menjadi seorang ibu, subhanallah, subhanallah, dari sejak di dunia ini, surgamu, surga anak-anakmu berada di bawah telapak kakimu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kau seret kemanapun kau pergi, kau bawa kemanapun kau pergi, subhanallah, subhanallah. Tinggi sekali derajatmu kaum wanita. Setiap ucapanmu untuk anak-anakmu menjadi doa. Setiap kata-katamu kepada anak-anakmu menjadi fatwa. Setiap ucapan yang kau sampaikan kepada mereka bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian dengan ucapanmu engkau sampai membawa anak-anakmu menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian tinggi derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih kaum wanita. Karenanya kemudian akan kita gunakan untuk menuju kepada jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bagaimana caranya nih? Posisi kita ini, kemuliaan yang Allah karuniakan kepada kita boleh bawa kita menuju jalan surga. Tadi As-Sirajul Munir membawa ke surga ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, mengajak ke surga kan? Betul kan Ustazah? Mengajak ke surga. Nah itu mengajak kita semuanya ke surga. Ini macam mana jalan kita nih? Mau mengajak kita ke jalan surga itu seperti apa caranya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya akan bagi 3 hal. Insya Allah mudah-mudahan kita perbaiki 3 hal tersebut, bawa kita kepada jalan surga insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang pertama kita perhatikan betul-betul, surga itu tidak untuk orang-orang yang bodoh, mohon maaf. Karenanya kemudian hal pertama yang kita perlukan kalau kita mau bawa diri kita menuju kepada surga adalah ilmu. Ini senjata kita nih. Nabi Muhammad mengatakan, ra'aitu lailata an usriya bi anna akthar ahlin nar minal fuqara.
Saya lihat di malam di Isra Mi'raj kan ternyata kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sahabat pun terkejut. Sebab dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Tapi Nabi berkata kebanyakan penghuni neraka orang-orang miskin. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ahum fuqara minal mal? Adakah mereka adalah orang-orang fakir dari harta? Nabi Muhammad mengatakan, la bal minal ilm. Tidak, akan tetapi miskin ilmu. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, hal pertama yang kita perlukan untuk kita menuju kepada jalan Allah SWT, untuk kita membawa diri kita menuju jalan surganya, yang pertama adalah berilmu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Kita nih kaum perempuan-perempuan perlu ilmu. Mendidik anak perlu ilmu, membesarkan anak perlu ilmu, menjadi istri perlu ilmu. Bukan hanya sekedar orang mau jadi dokter, mau jadi muhandis, insinyur misalnya, mau jadi apa, perlu ilmu. Menjalankan kehidupan kita di atas muka bumi ini kan juga perlu ilmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya buat majelis di Jakarta udah sangat banyak. Ada di dalam majelis-majelis tersebut yang sebulan sekali, ada yang dalam sebulan 2 kali, ada yang dalam seminggu sekali. Nah, ada satu majelis saya yang seminggu sekali. Jadi setiap hari Kamis saya ada buat majelis gitu ya. Ada beberapa akhwat di sana, alhamdulillah hadir ramai, alhamdulillah. Ada di antara mereka itu yang maksudnya berada dalam masa-masa produktif. Dari mulai ada yang belum menikah, kemudian sampai dengan menikah, ada yang kemudian asalnya sudah menikah belum ada anak, kemudian ada anak, ada yang asalnya sudah punya anak, kemudian tambah anak, ada yang asalnya sudah punya anak, kemudian jadi punya cucu ya. Semua kalangan karena memang sudah dikerjakan dalam bertahun-tahun. Sudah ada sekitar 12-13 tahun saya mengadakan kajian tersebut. Ada satu orang ibu, dia bercerita, Ustazah memang betul-betul berbeza ya, dia bilang. Sangat saya rasakan perbezaannya. Saya punya anak 2 laki-laki, 3 bahkan laki-laki. Dia bilang sebelum saya jumpa majelis ilmu, sebelum saya hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian saya mulakan hadir majelis ilmu, anak saya yang ketiga tuh udah mulakan jalan, sudah mulakan. Saya kemudian hamil kembali. Jadi dia hadir-hadir di majelis ilmu, kemudian dia hamil yang keempat. Dia bilang semasa saya yang 3 itu, saya belum kenal majelis ilmu. Yang keempat ini sudah betul-betul kenal majelis ilmu. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan di masa hamil. Saya selalu ajarkan kepada mereka jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari sholawat kepada Nabi. Saya selalu sampaikan kepada mereka perasaanmu ketika hamil mempengaruhi keadaan bayi nantinya ketika lahir. Anakmu akan menjadi seperti apa dimulai dari saat engkau hamil anak tersebut. Berpengaruh. Yang ia selalu dengarkan di saat ia berada dalam rahimmu, itu akan menjadi sesuatu kesenangannya ketika ia sudah keluar di atas muka bumi. Jadi kalau ibunya semasa hamil gemar mendengar Al-Quran, suka mendengarkan sholawat, nah itu begitu nanti dia besar, ia pun akan suka seperti itu. Memiliki kecenderungan, memiliki kecondongan, memiliki mail, memiliki kesukaan secara otomatis terhadap apa yang ia biasa dengar di rahim ibunya. Maka kalau semasa hamil suka nonton film India, mohon maaf kalau kemudian anaknya tak boleh lihat hujan, jadi ingin menari-nari.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah itu semuanya berpengaruh dari sejak hamil. Dia pun kemudian bercerita, sahabat saya ini dibilang semasa saya hamil tuh Ustazah, yang keempat ini saya udah tahu persis apa yang harus saya lakukan. Sehingga kemudian saya mentertibkan kegiatan-kegiatan saya bersama dengan suami ataupun dengan diri sendiri. Saya jadwalkan, jangan ada satu malam yang terlewat tanpa tahajud. Saya jadwalkan dalam hari-hari saya, jangan ada satu hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Saya jadwalkan untuk hari-hari saya sholawat kepada Nabi Muhammad, hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Saya sampaikan kepada anak saya hal-hal yang baik-baik. Saya jaga lisan saya sepanjang hamil. Jangan sampai terkeluar kata-kata yang menyakitkan hati suami ataupun kata-kata yang kemudian akan saya sesali. Dia bilang sampai kemudian datang waktu melahirkan, saya pun tahu apa yang harus saya lakukan. Sepanjang melahirkan tuh saya banyak-banyak baca ya Latif. Saya selalu ajarkan itu. Kalau sudah datang waktu melahirkan, bahkan di sejak hamil pun juga ya, paling baik tuh Asmaul Husna untuk dibaca saat hamil, saat melahirkan pula adalah ya Latif, agar kita diberikan kelembutan kebaikan oleh Allah SWT. Begitu lahir pun saya sudah minta suami untuk berjaga. Begitu lahir kemudian diazankan telinga kanan, diiqamati di telinga yang kiri. Kemudian dibacakan ayat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena katanya Nabi Muhammad kalau ada anak bayi lahir dibacakan itu di telinganya, fala yadurruhu ummu sibyan, maka tidak akan berbahaya baginya ummu sibyan. Siapa ummu sibyan? Setan yang suka mengganggu-ganggu anak. Ada apa setan mengganggu anak? Buat ganggu orang tuanya. Makanya ada anak kalau ibunya mau belanja, mau pergi keluar, mau shopping, tak jadi soal. Tapi begitu ibunya mau pergi hadir majelis, wah, nangisnya luar biasa kerasnya. Ada anak ibunya nonton TV, tenang aja. Tapi begitu ibunya mau baca Quran, wah, dia siksa ibunya, dia dera ibunya. Ditariknya rambut ibunya, luar biasa sekali. Ini anak ada kontrol dari ummu sibyan, setan tuh yang gangguin. Buat mengganggu orang tuanya, untuk menghalangkan jalan kebaikan bagi orang tuanya. Ummu sibyan. Kata Nabi Muhammad kalau ingin anaknya bebas dari ummu sibyan, dibacakan ayat itu ketika lahir, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya pun sampaikan juga begitu lahir dibacakan di telinga kanannya ayat inna anzalna, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam satu kajian saya pernah mendengar guru saya mengatakan kalau ada anak lahir dibacakan surat inna anzalna sekali atau 3 kali, insya Allah sepanjang hidupnya tak akan berzina. Kita udah terlambat nih ya. Anak-anaknya udah besar-besar nih kan. Tapi ada adik-adik juga nih yang belum menikah, insya Allah jadi bekalan. Insya Allah juga ibu-ibu boleh ajarkan, puan-puan boleh ajarkan kepada cucu-cucu ya. Ada anak-anak, nanti kalau punya anak boleh buat seperti itu. Dibacakan pula surat Al-Ikhlasain, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu Qul ya ayyuhal kafirun. 2 surat tersebut jika dibacakan kepada bayi yang baru lahir, insya Allah Allah akan tetapkan iman Islam sampai dengan saat wafatnya. Amin. Sampai dengan saat kematiannya. Dia bilang, alhamdulillah ustazah, karena saya hadir majelis, saya ada ilmunya untuk hamil, untuk melahirkan, untuk punya anak, cara didiknya seperti apa. Beri nama dengan nama yang baik, diakikahkan jangan lupa, kemudian dididik dengan didikan yang diridhoi Allah SWT. Maka dia bilang nih anak ustazah, saya lihat perbezaannya sangat mencolok antara 3 abangnya dengan dia nih satu nih. Laki-laki, sama-sama laki-lakinya. Yang 3 di atasnya nih ustazah, kalau saya belum pekik suara saya, belum teriak kencang, belum menggelegar suara saya macam petir tuh, dia bilang tuh anak belum mau berhenti dari apa yang dia kerjakan.
Tapi yang satu nih ustazah, tak payah teriak saya, tak payah suara kencang-kencang saya, baru lirik aja dia udah paham. Iya mama. Subhanallah. Tak saya buat lagi mah. Luar biasa. Begitu saya ada apa aja dia langsung deketin saya, mama maafin saya mama, maafkan saya mama. Subhanallah. 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 Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka mendidik anak, membesarkan anak dari mulai hamil, mohon maaf, bahkan dari sejak berhubungan intim, semuanya ada tata caranya, ada ilmunya. Yang kesemuanya itu kita boleh dapatkan di majelis-majelis ilmu. Karenanya kemudian bekalan kita untuk membawa diri kita ke surga, mengajak diri kita ke surga, untuk kita tempuh jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita nih kaum perempuan, yang pertama bekalnya adalah ilmu. Adalah ilmu. Susah kalau tidak dengan ilmu. Tak senang, tak mudah kalau tak ada ilmunya. Perlukan ilmu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Maka tuntut ilmu. Dari sejak kita kecil sampai dengan kita meninggal dunia, terus jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Hi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan baginya pemahaman dalam perkara agama. Boleh angkat tangan yang mu'alaf? Masya Allah. Masya Allah. Darus Sa'adah ya. Rumah kebahagiaan, mudah-mudahan bawa kebahagiaan dunia hingga akhirat, amin. Jangan pernah berhenti belajar ya, terus kita pelajarin agama Islam. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang pertama, semuanya perlu ilmu. Bahkan untuk urusan mendoakan anak pun juga kita perlu ilmu. Mendoakan suami, mendoakan orang-orang di sekeliling kita, berdoa pun meminta, sekedar meminta harus ada ilmunya. Kalau tak ada ilmunya jadi salah-salah mintanya. Begitu kan ya? Ada seorang perempuan datang pada saya bilang, Ustazah doakanlah Ustazah agar suami saya nih betah di rumah Ustazah. Pergi mulu Ustazah. Saya selalu ditinggalkannya Ustazah. Saya selalu aja kesepian di rumah saya. Saya bilang udahlah Kak, yang Allah tentukan tuh yang terbaik. Oh, jangan gitu Ustazah, doakan Ustazah. Saya bilang sabarlah Kak, insya Allah semuanya baik. Oh, jangan gitu Ustazah, pokoknya doakan Ustazah. Ya, mudah-mudahan suamimu betah di rumah. 3 bulan kemudian, Ustazah suami saya di rumah terus Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Untuk urusan doa pun ada ilmunya. Kawan-kawan semuanya. Subhanallah. Makanya kemudian kita perlu ilmu nih untuk segala macam hal. Untuk menamakan anak, memanggil anak pun ada ilmunya. Subhanallah. Ada satu orang ulama, guru saya, salah satu dari guru saya, semasa saya ada di belajar dekat Indonesia sana, di Jawa Timur, saya punya salah satu ustaz luar biasa mengajar tafsir. Almarhum Ustaz sekarang sudah meninggal dunia, Ustaz Qasim Baharun. Beliau punya anak, kalau tak silap 5 ya, yang saya tahu kan, yang saya kenal semuanya itu 5. Saya tak tahu jika mungkin ada anaknya yang sudah meninggal atau apa. Nah itu dari 5 anaknya sekarang ini semuanya menjadi ulama. Kelimanya luar biasa sekali. Ada satu buka pondok pesantren besar di daerah Cirebon dekat Kuningan sana. Ada satu lagi buka pondok pesantren di Cirebon. Ada satu lagi menjadi seorang ustazah yang cukup disegani di Pekalongan. Ada satu lagi di Jawa Timur. Ada satu lagi, semuanya kelimanya menjadi ulama. Yang laki, yang perempuan, keduanya. Subhanallah. Satu hari ada seorang muhibbin, seorang kawan dia juga gitu ya, ditanya, Ustaz ini kan Masya Allah sekali ya Ustaz, punya anak 5-nya jadi ulama Ustaz.
punya anak 5, lima-limanya menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan hanya baik buat diri sendiri, tapi bisa memperbaiki umat. Itu kan nilainya luar biasa sekali itu. Dia bilang, Ustadz kalau boleh bagi saya apa tipsnya Ustadz? Apa rahasianya nih? Apa nih caranya untuk bisa punya anak, Masya Allah semuanya seperti ini? Ustadz kemudian bilang sama orang tersebut, kamu berapa banyak mendoakan anakmu? Tiap kali saya doakan diri saya sendiri, saya doakan anak Ustadz. Berapa banyak kamu doakan dirimu sendiri? Ya tiap kali habis sholat saya doa Ustadz. Saya doakan anak saya juga. Dia bilang, kamu tahu, saya setiap kali lihat anak saya, dari mulai dia bayi, dari mulai dia keluar dari rahim ibunya, sampai dia sekolah, tiap saya lihat saya doakan anak saya. Tiap lihat. Terlihat dia lagi main-main, ya Allah baguskan nasibnya. Saya lihat dia lagi nonton film kartun, ya Allah bahagiakan hidupnya dunia akhirat. Saya lihat anak saya lagi makan, ya Allah karuniakan rizki yang melimpah baginya, yang berkah, yang bawa kebaikan. Saya lihat anak saya lagi tidur, ya Allah pandang ia dengan pandangan kasih sayangmu. Tiap saya lihat anak saya doakan dia. Doa apa aja yang terlintas di pikiran saya, tiap saya lihat anak saya 1, 2, 3, 4, 5 semuanya, tiap saya pandang, saya doakan anak saya. Karena saya yakin, entah sekarang entah lusa, pasti ada di antara doa-doa tersebut yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah kan, ternyata rupa-rupanya untuk sekedar jadi orang tua nih, perlu ilmu yang luar biasa. Untuk doakan anak pun perlu ilmunya. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, sekali lagi bekalan yang kita perlukan untuk membawa diri kita, keluarga kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang nomor 1, ilmu. Yang nomor 2, semua ada berapa tuh tadi katanya? 3, baik. Yang nomor 2, diperlukan ibadah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu saja tanpa pengamalan berupa ibadah tidak dikerjakan tak akan jadi apa-apa. Ilmu saja dihafalkan tapi tak diamalkan dalam kehidupan kita tak jadi apa-apa. Macam orang yang terus-terusan baca apa tuh yang diberikan dokter? Resep obat? Resepi? Wah susah amat tuh bahasanya. Pokoknya itulah. Panadol 3 kali 1. Panadol 3 kali 1. Panadol 3 kali 1. Diapalin aja, dibaca aja. Tapi tak diminum-minum obatnya. Kira-kira hilang tak penyakitnya? Tak hilang. Demikian pula dengan ilmu, kalau tak dibawa pengamalannya, tidak akan bermanfaat apa-apa. Habis kita dengarkan ilmunya, kita amalkan di kehidupan kita. Kita amalkan. Dapat ilmu sedikit diamalkan. Tiap hari 1 ilmu kita bawa pulang diamalkan. Begitu kabarnya cara belajarnya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tengok apa yang disampaikan Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, ini Abu Dzar salah satu dari tolibul ilmnya Nabi Muhammad alaihissalam, salah satu dari santrinya Nabi Muhammad, salah satu dari pelajarnya Nabi Muhammad alaihissalam, yang luar biasa belajarnya. Abu Dzar nih berniat, bertekad dalam dirinya tak akan melewatkan 1 hari kecuali dia akan perhatikan apa yang boleh dia lihat dari Nabi Muhammad kemudian diamalkan. Perkara kecil aja, sehari 1, sehari 1. Misalnya dilihat Nabi Muhammad masuk ruangan dengan kaki kanan. Diambil tuh hari itu. Setiap masuk ruangan kaki kanan, tiap masuk ruangan kaki kanan, tiap masuk ruangan kaki kanan. Seperti itu. Diamalkan. Esoknya pun terus diamalkan. Masuk kemana-mana kaki kanan. Besoknya lagi diperhatikan Nabi keluarnya kaki kiri. Oke. Dia ambil itu, kemudian diamalkan. Tiap keluar ruangan kaki kiri, tiap keluar ruangan kaki kiri. Terus seperti itu. Hal kecil apapun yang dia lihat dari Nabi Muhammad, setiap sehari diamalkan, tiap sehari diamalkan. Seperti itu. Belajar terus. 1 hari diperhatikan. Oh, ini dia nih. Dia kemudian pulang,
hari tersebut, setelah sehari penuh perhatikan, besok paginya mulai diamalkan. Pulang dari sholat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad ke rumah istrinya, diketuk pintunya, itu udah diamalkan dari sebelumnya. Dia perhatikan Nabi setiap kali datang ke rumah ketuk pintu. Habis selesai ketuk pintu tuh Nabi berbalik badan atau setengahkan badan, khawatir yang di dalam rumah tidak dalam keadaan siap. Kan begitu ya adabnya Nabi Muhammad. Kemudian dia ucap salam, dibuka pintu oleh istrinya, jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk ke dalam rumah sambil senyum. Dari mulai awal tuh dia ucap salam tuh senyum. Dia kemudian tanya, adakah anak-anak sudah bangun? Sambil senyum. Kita ada makanan ke hari ini? Sambil senyum. Kamu sudah mandi? Tanya istrinya sambil senyum. Istrinya bilang, bang, saya nak jawab pertanyaan abang nih satu-satu. Tapi bang jawab dulu pertanyaan saya, abang dari tadi senyum tuh kenapa bang? Suaminya Abu Dzar mengatakan, hakadza ra'aitu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Katanya Abu Dzar, demikian yang saya perhatikan sepanjang hari kemarin itu dari diri Nabi Muhammad. Ternyata Nabi itu tidak ada berucap satu ucapan kecuali diiringi dengan senyuman. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang pertama, yang kedua pengamalan. Amal terhadap ilmu tersebut. Praktekkan terhadap ilmu tersebut sehingga ia kemudian melahirkan ibadah. Subhanallah. Jika sekalian, jadi kita tiap hari ini, saya tadi sempat tanya-tanya nih sama ustazah nih. Ustazah apa aja yang dipelajari di sini ustazah? Kata ustazah semua hal pelajari di sini. Betul ustazah ya? Semua yang fardu ain dipelajari di sini, termasuk Al-Quran, bahasa Arab sampai mendatangkan langsung dari Arab, luar biasa. Luar biasa. Makanya dari tadi saya hati-hati ngomong bahasa Arabnya. Khawatir salah ketahuan. Ya Allah. Bukan ketahuan mau ustazahnya aja, nih semua murid-muridnya nih boleh bahasa Arab semua nih kan. Itu dia saya khawatir. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi begitu gitu, ada amalan. Kita amalkan sesudah kita mengetahui ilmunya. Sudah kita paham, oh tadi udah dapat banyak bener itu ya. Dari mulain urusan hamil sampai melahirkan, sampai apa yang dibaca, itu semuanya perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Dari urusan mendoakan anak, baru dapat tadi pula urusan apa namanya, ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam, tidak berucap satu ucapan kecuali diiringi dengan senyuman. Nah ini coba silahkan diamalkan dalam kehidupan kita. Nanti pulang-pulang bagi yang punya suami gitu kan, senyum. Jangan senyum sendirian ya. Beza itu antara tersenyum kepada orang lain dengan senyum-senyum sendiri. Abang sehat ke bang? Gitu ya. Jadi diiringi dengan senyuman. Kita bicara dengan anak-anak itu beda rasanya dengan kita bicara kepada mereka dengan senyum atau kita bicara dengan mereka dengan raut wajah menyeramkan. Kamu sudah makan nak? Dengan kamu udah makan nak? Itu beda rasanya. Si anak menerimanya tuh yang pertama sebagai ancaman. Yang pertama sebagai sebuah bentuk perhatian. Nah itu. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan tuh. Yang kedua ini pengamalan. Berupa ibadah kita kepada Allah SWT. Ilmu tuh jika kita amalkan. Ilmu agama ini apapun bentuknya, sekecil apapun menjadi sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil-kecil aja lah, tak payah yang besar-besar. Yang kecil-kecil sekedar masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Minum, makan dengan
tangan kanan, pegangnya juga dengan tangan kanan. Jangan makan berdiri, makanlah dengan duduk. Hal-hal kecil seperti ini saudariku sekalian yang saya muliakan. Fihi, di dalam urusan tersebut mahabbatullah, terdapat cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah, ikuti jalanku. Kita ikuti amalan-amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, perkara terakhir saya tadi disampaikan ustazah jam 11 selesai semua ustazah ya. Saudariku sekalian, begitu ustazah. Jam 11 kan dah lepas semua ya. Jadi saudariku sekalian saya muliakan, perkara terakhir nih dari yang apa yang ingin saya sampaikan kepada akhwati semuanya adalah yang terakhir. Jadi yang pertama tadi yang bisa bawa kita ke surga apa? Ilmu. Yang kedua apa? Ibadah atau amal. Yang ketiganya adalah kebersihan hati. Yang ketiganya adalah kebersihan hati. Kita jaga kita punya hati. Berhati-hatilah dengan hati. Hati-hati sama kita punya hati ini. Betul-betul kita jaga. Jangan sampai memiliki perasaan sombong, merasa diri lebih baik daripada sesiapapun. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam, walakin bi syai'in waqara fi qalbih. Waqar fi qalbih. Saudaraku sekalian, kata Nabi Muhammad, Abu Bakar lebih daripada kalian semua. Kita pun semua tahu, sahabat paling mulia di antara para sahabat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar nih paling mulia di antara kalian, lebih di antara kalian semuanya, bukan disebabkan karena paling banyak sholatnya. Bukan pula disebabkan karena paling banyak ibadahnya, paling banyak puasanya. Akan tetapi disebabkan karena syai' waqar fi qalbi, sesuatu yang penuh di dalam hatinya. Sesuatu yang menetap kuat, kokoh di dalam hatinya. Apakah sesuatu yang kokoh tersebut? Yaitu sesuatu yang menghiasi hatinya. Dia punya hati bagus, luar biasa. Apa yang bagus yang ada dalam hati Sayyidina Abu Bakar? Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ianya adalah iman. Ada yang mengatakan ianya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi seluruh ruang hatinya. Maka saudariku sekalian, hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasad kullah. Wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ianya baik, seluruh anggota tubuh baik. Jika ianya rusak, seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah bahwasanya ianya segumpal darah tersebut adalah hati. Hati kita ini, rasa kita ini yang harus sungguh-sungguh kita jaga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada seorang perempuan, sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innalana jarah, wahai Rasul, kami punya tetangga, sawamah qawamah, ahli puasa di waktu siang, ahli ibadah di waktu malam. Ghaira annaha tu'dhi jarataha, hanya saja Rasul dia selalu saja menyakiti hati tetangganya. Kalau bicara buat hati sakit, kalau bertingkah buat orang merasa tertekan, merasa tak sukalah dengan tingkah dia itu. Ya Rasulullah, seperti apa perempuan ini? Nabi dengan serta-merta menjawab, innaha finnar, sesungguhnya tempatnya di dalam neraka. Hati haruslah kita jaga. Nabi satu ketika tengah bersama dengan para sahabat-sahabatnya,
ketika kemudian sahabat yang bersama dengan Nabi pada masa tersebut memang kebanyakannya adalah sahabat dari gunung. Sedang datang berkunjung kepada Nabi, sahabat dari kampung. Dia kebanyakannya kurang-kurang pandai, kebanyakannya pula adalah orang-orang miskin yang masa itu tengah bersama dengan Nabi Muhammad. Masuk ada seorang laki-laki masuk, dia baru selesai wudhu, masih ada bekas-bekas air wudhu di tubuh dia, dan dia begitu melihat ada orang-orang di sudut sana sedang bersama dengan Nabi, terlihat badannya, pakaiannya kurang-kurang bersih, sebagai orang gunung dia ya, musafir pula, terlihat wajah-wajahnya kelihatan tidak berpendidikan, gitu kan? Karena itu tadi dia dari gunung. Dan terlihat pula dari cara berpakaiannya bukan orang-orang kaya, orang-orang yang miskin. Maka ketika dia masuk, dia pun juga baru habis selesai wudhu, dia merasakan bahwa bersiapa tuh bersama dengan Nabi? Orang dari gunung itu, gitu ya. Perasaannya kemudian merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang tersebut. Nabi panggil dia, Ta'al ya fulan bin fulan, panggil Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, atadun fi nafsik annaka khairan min haula. Saya tanya, kata Nabi Muhammad, adakah kamu ketika masuk ini merasa bahwa kamu lebih baik daripada yang sedang bersamaku ini? Dia tundukkan dirinya, karena dia tahu bahwa ternyata Nabi sudah tahu. Tapi alhamdulillah masih diinginkan baik. Dia kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya Rasul, saya saat masuk tadi ini merasa bahwa saya lebih baik daripada mereka-mereka ini. Nabi kemudian berkata, karenanya aku melihat bekas-bekas setan dalam dirimu. Karenanya aku melihat ada kuasa belasan setan bersama dengan dirimu ini. Kamu masuk tidak sendiri bersama dengan setan-setan yang begitu banyaknya. Disebabkan karena kamu merasa kamu lebih baik daripada orang-orang yang ada di tempat ini. Oh, seramnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan sampai kita ilmu ada, ibadah pun juga ada, tapi kemudian semuanya dirusakkan karena perkara kita tak boleh jaga hati kita. Karena masalah kita tidak bagus dalam rawat kita punya hati. Tidak tahu harus bagaimana merasa terhadap orang lain. Melihat ahli ibadah, palingan dia ria. Palingan dia pamer aja seperti itu. Melihat orang yang pakai pakaiannya tertutup rapi, dia ngelihatnya seperti ini. Itu kan cuman zohirnya saja begitu. Yang penting kan bukan fisik, yang penting hati. Melihat orang yang pakaiannya terbuka, na'udzubillah, neraka sepertinya rindu padanya. Ya Allah, lantas kepada siapa engkau bisa husnudzan jika caramu seperti itu dalam memandang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hati. Allah mau lihat dari kita hati. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah, kata Nabi Muhammad, tak melihat zahir kalian, tak melihat warna kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat hati kalian sedang berada di mana, sedang merasa seperti apa. Meski terlihatnya engkau sedang berada di hadapan Ka'bah, meski terlihatnya engkau sedang sholat, jika hatimu tidak sedang berada di dalamnya, belum tentu Allah akan ridho kepadamu. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, hati. Nih, sumber segala urusan. Hati, sumber segala perkara. Kita sungguh-sungguh jaga, ya insya Allah. Bagaimana mau jaga hati nih ya? Apa yang dimasukin di dalamnya? Ingat-ingat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali yang dikehendaki Allah.
Tidak ada manusia kecuali hambanya Allah. Tuh, ingat itu aja dah. Melihat siapapun, jangan melihatnya sebagai fulanah, faltanah, fulan bin fulan, tapi melihat mereka sebagai hamba-hambanya Allah. Kalau kita berbuat jahat, berbuat keji terhadap mereka, kita sama saja dengan menghinakan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Maka beradablah terhadap siapapun sebagai adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan itu. Dan terhadap sedang dikasih sakit, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena sang pemberi sakit, sang pemberi sehat Allah juga. Kalau kita mau jaga hati, kuatkan makna la ilaha illallah. Kita mau jaga hati nih, kuatkan makna Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita besar cintanya kepada Nabi, Allah akan karuniakan hati kita hati yang cantik, hati yang indah, hati yang bagus. Karena cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan Allah letakkan kepada hati yang baik pula. Sama halnya dengan kalau kita cinta kepada anak kita, kita hanya akan biarkan anak kita berada dekat dengan orang-orang yang hatinya baik. Kan begitu? Demikian pula Allah cinta sangat kepada Nabi Muhammad. Allah cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad. Allah akan menjadikan hanya orang-orang yang berhati baik yang akan dicintakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuatkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ianya akan membawamu kepada hati yang lebih soleh insyaallah, kepada hati yang lebih selamat insyaallah. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi ngelihat diri sendiri pun, ya Allah, saya hambanya Allah nih. Saya hambanya Allah, saya hambanya Allah. Allah sedang pandang saya, Allah sedang lihat saya, Allah sedang maukan saya. Kenapa saya berbuat tidak untuk dia, jika kemudian dia sedang memandang saya, sedang melihat saya, sedang menentukan nasib hidup saya. Sehingga sekalian, jaga kita punya hati, karena ini yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak selamat orang bawa anak, tidak selamat orang bawa harta. Yang akan selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Saudara sekalian, kembali saya sampaikan 3 perkara buat kita insya Allah bawa kita menuju surga. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah ibadah, yang ketiganya adalah bersihnya hati. Mudah-mudahan ketiga hal ini bisa Allah karuniakan kepada kita sekalian dalam kehidupan kita, membawa kita kepada keridhaannya, membawa kita kepada surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kita buka kepada sesiapa yang ingin bertanya soalan. Boleh tolong bagi mic kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha daripada Salak Tinggi. Saya nak tanya Ustazah, cara untuk kita jaga hati itu boleh ke kalau kita nak jaga hati kita, kita elakkan diri kita daripada berada dengan orang-orang yang akan menyebabkan hati kita itu terganggu. Mungkin dari segi perbuatan dia, percakapan dia ke. Wallahualam. Baik, Malihah ya. Malihah. Salah satu caranya memang seperti itu.
Salah satu caranya memang seperti itu juga, gitu ya. Meskipun itu cara zahir, artinya kok cara batinnya seperti yang tadi saya sampaikan, gitu kan? Kuatkan makna la ilaha illallah dengan kita pandang apapun sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah, dan tidak ada suatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Sehingga kalau ada apa-apa, ada orang buat kita jahat, ada orang buat kita apa, kita langsung ingat bahwa tak ada suatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini pun juga Allah kehendaki. Apa nih yang Allah inginkan beri pelajaran kepada saya dari peristiwa ini? Seperti itu, gitu ya. Memang betul bahwa salah satu dari cara kita jaga hati pun juga adalah dengan kita tidak bergaul, tidak berkumpul dengan orang-orang yang buat hati kita jadi kotor, gitu ya. Kalau kita kemudian bergaul dengan orang-orang yang misalnya selalu bicaranya kurang enak didengar, atau dia tidak sejalan dengan kita misalnya gitu, akan lebih sulit bagi kita untuk jaga hati kita, gitu ya. Nabi Muhammad alaihissalam, ada paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, gitu kan? Kita dengar tuh kayak dalam perang Uhud ya. Nah, Nabi sangat sedih atas kematian pamannya tersebut yang memang sangat dia sayangi. Pun lagi yang lebih membuat Nabi Muhammad sedih adalah bahwa sesudah kematiannya Hamzah tersebut kemudian badannya, tubuhnya diserahkan kepada Hindun yang memang punya dendam kepada Sayyidina Hamzah, sehingga kemudian ia pun rogoh, dia lukai Sayyidina Hamzah, dan kemudian ia ambil hatinya, dikunyah, kemudian dilepehkan kembali. Sehingga Nabi ketika mendapati jenazah pamannya dalam keadaan sangat mengenaskan, sangat menyeramkan, bahkan sedih hati Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, selang berapa tahun kemudian Wahsy pun masuk Islam. Nabi ketika Wahsy masuk Islam tentu saja menerimanya. Nabi tentu saja memaafkannya. Pun Nabi tahu bahwa Wahsy berbuat yang seperti itu bukan karena ia mau melakukannya, tapi karena memang saat itu dia belum Islam, pun juga karena dia masa tersebut ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh Hindun bagi yang berhasil membunuh Hamzah. Akan tetapi karena setiap kali Nabi melihat Wahsy terbayang Hamzah, pamannya yang sangat beliau cintai, beliau minta kepada Wahsy dengan penuh hormat untuk tidak sering-sering berada di hadapannya. Nabi pun manusia seperti kita juga, begitu kan ya? Nabi pun manusia seperti kita juga. Maka saudariku sekalian, memang betul seperti yang dikatakan Malihah tadi. Boleh tak kalau kita berbuat seperti itu? Boleh, silahkan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang nih misalnya tak senang kita jaga kita punya hati, kita boleh menghindarkan diri, namun caranya yang baik. Jangan kemudian kita ada jemputan apa kita tak undang, kita tak jemput mereka, jangan. Kita harus tetap jemput mereka, begitu kan ya? Hanya saja seperti misalnya jalan bersama-sama, kumpul bersama-sama, itu yang kita hindarkan. Kan begitu ya Malihah ya? Itu boleh-boleh saja dilakukan sambil kita minta, kita serahkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jaga hati kita menjadi hati yang diinginkan, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu insyaallah. Boleh kita masih lagi buka kepada soalan? Hantarkan yang di belakang dulu. Assalamualaikum Ustazah. Saya Widawati dari Puchong. Dalam buku Ustazah Bidadari Bumi, boleh dengar Ustazah? Ustazah ada ceritakan dua golongan yang sentiasa dicemburui oleh orang ataupun didengki oleh orang, iaitu orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Betul. Jadi boleh ceritakan dengan lebih jelas yang Ustazah alami dalam seperti yang diceritakan dalam buku itu. Jadi sebenarnya begini ya. Saya itu kan semasa saya belajar di Tarim dulu Hadramut itu, saya memang sudah diamanati untuk mengajar
gitu. Bahkan saya menjadi guru kanan lah semacam itu ya di Daruz Zahra Tarim Hadramaut. Dan di kelas saya itu berbagai macam negara bahkan yang ada di kelas yang saya mengajar di dalamnya. Ada macam-macam, ada dari Arab, ada dari Gharb, dari Amerika, dari Inggris, dari Swedia, dari macam-macam tempat. Kemudian ada juga tentu saja orang Asia, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang Singapura gitu. Satu ketika tiba-tiba aja saya merasa menjadi membenci seseorang di antara anak murid yang ada di kelas saya. Dengan kebencian yang saya tak pernah tahu ada kebencian yang sampai sebegitu. Saudara sekalian, pernah dengar tak? Katanya kita kalau lagi benci sama orang tuh, mual saya lihat mukanya. Gitu ya? Pernah tak dengar? Itu saya kira hanya istilah aja. Saya kira itu hanya istilah. Ternyata itu betul. Jadi semasa saya merasakan kebencian sama anak satu itu, saya setiap kali lihat mukanya makanan langsung naik. Betul, saya tak bohong. Makanan langsung naik. Jadi saya setiap lihat mukanya, apalagi dia itu anaknya tidak merasa gitu ya. Maksudnya tak sangat peka. Dia juga memang barangkali orang yang pandai mengatur hati. Sehingga dia pun kemudian, Ustazah tak akan begitu. Mungkin dipikirnya begitu, husnudzon. Dia husnudzon. Barangkali dia merasa, tapi dia husnudzon, begitu ya. Sehingga akhirnya ketika dia bicara tuh saya berusaha untuk tak pandang wajahnya. Karena begitu setiap kali saya pandang wajahnya makanan naik. Buk. Rasanya luar biasa sekali. Saya begitu habis dia keluar itu, saudaraku sekalian, saya tak bohong. Begitu habis saya selesai bicara sama dia, saya akan menuju ke kamar mandi, menuju ke kamar mandi kan, akan keluar apa yang ada dalam perut saya. Betul-betul muntah saya. Luar biasa sekali. Sampai kemudian ada kawan saya tuh, dia bilang, Kak Ima nih tak normal lah. Kak Ima nih tak normal, kesian tahu Kak dia Kak. Ada satu sahabat saya selalu luahkan apa aja yang saya alamin kepada dia itu. Dia bilang Kak Ima kesian sama dia Kak. Yuk Kak Ima saya ajak aja pergi ke Hubabah Umairah yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi itu. Saya ceritakan pada Hubabah Umairah, Hubabah saya ini gak tahu kenapa nih, saya bilang saya kok tiba-tiba aja ada benci sama satu anak nih. Padahal dia tak buat apa-apa pun, tak buat perkara yang buat saya pantas untuk benci dia gitu. Tapi kan namanya orang benci ya, makanya saudaraku sekalian, salah satu doa saya kepada Allah, ya Allah jangan benci saya Allah, jangan benci saya Allah. Sayangi saya, cintai saya. Karena saudaraku sekalian, orang kalau dibenci, jangan kata buat perkara jahat, buat perkara buruk, perkara baik pun dia buat kita tak suka. Betul tak? Ya Allah. Ya Allah. Jadi saya bilang sama dia, Bapak padahal nih orang gak buat apa-apa. Dia kemudian pegang kepala saya, pegang dada saya, kemudian bilang begitu. Asabat kilain ya Halimah. Asabat kilain. Bapak bilang begitu. Kamu terkena mata. Kamu terkena mata. Artinya bahwa ini anak likulli dzi ni'matin mahsud. Kata pepatah Arab, setiap orang punya nikmat, dia akan dihasuti oleh orang lain. Dia bilang nih anak rupanya memang sangat menonjol, sangat terlihat. Anaknya rajin belajarnya, anaknya suka memperhatikan, himmahnya, semangatnya belajar luar biasa, sehingga membuat iri, membuat hasut teman-teman yang ada di sekeliling dia gitu. Anaknya pandai, anaknya bersemangat, anaknya begini begitu, membuat yang lain-lain nih merasa kenapa saya tak seperti itu. Kemudian akhirnya terjadilah itu tadi ain. Katanya Nabi Muhammad, rubu ummati asabat humul ain. 1/4 dari umatku terkena panas mata ini. Panas mata tuh ketika orang puji kita dan kita tak cukup kuat terhadap pujian tersebut, kita pun terkena. Itu biasa banyak sekali terjadi kepada anak-anak kecil, tapi sebenarnya tak hanya kepada anak kecil pun, anak orang besar pun seperti kita nih, ibu-ibu dan makci-makci pun kena mata juga gitu kan. Kalau ada orang bilang, oh luar biasa ya dia kuat sekali, tiba-tiba sakit. Gitu kan banyak. Oh cantiknya wajah dia itu kan mulus macam porselen. Tiba-tiba besoknya berjerawat.
gitu kan. Itu asabat humul ain. Saudara sekalian, dia Bapak bilang itu tuh rasa yang ada dalam hati kamu berupa kebencian terhadap anak tersebut itu, Halimah, itu adalah karena panas mata. Panas mata orang mandang dia, panas mata orang mandang kamu juga. Jadi Bapak kemudian bagi kepada saya satu tips. Beliau bilang, Halimah, ada dua orang yang akan selalu mendapatkan hasud dari orang lain. Dua orang tersebut, orang yang sangat berharta, orang yang kaya raya, atau orang yang sangat berilmu. Bahkan Bapak bilang pada masa tersebut, orang berilmu nih lebih lagi dihasutkan sama orang lain daripada orang berharta. Karena kemudian Bapak bagi saya, Bapak bilang, kamu Halimah terhadap sesiapapun yang adil. Saya masih belajar untuk itu. Saya masih belajar untuk itu. Jangan pernah pandang orang sebelah mata, karena orang itu bisa nanti akan dia merasa iri, merasa hasut kepada orang lain yang kamu memandangnya dengan rasa dengan penghargaan seperti itu gitu ya. Meskipun memang dihindarin. Beliau kemudian kasih saya bacaan untuk dibaca setiap habis selesai sholat juga. Mau saya bagi juga. Itu ijazah dari Hubaba Umairah ya. Jadi ini bacaan Hubaba Umairah berikan apapun saja yang sedang kamu alami dari kegalauan. Maksudnya hati merasa sedang sempit, hati merasa sedang sumpek, hati merasa sedang sedih, hati merasa sedang apa aja. Kata Hubaba, silahkan baca ini. Entah kita tak boleh kontrol kebencian kepada orang lain, entah kita merasa agak susah untuk membuat diri kita husnudzon kepada orang lain, apa aja yang kita rasakan nih dari perkara hati ini, silahkan dibaca bacaan ini. Jadi setiap kali habis selesai sholat fardu, selepas sholat fardu, nah itu kemudian kita pegang kita punya dada sambil baca Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah 4 kali. Kenapa 4 kali Ustazah? Tak payah tanya lah ya. Itu memang yang diajarkan oleh Hubabah Umairah. Beliau kemudian mengatakan seperti itu. Jadi selepas kita sholat, langsung tangan kita ini kita letakkan di dada kita. Kita minta, kita baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil kita pegang dalam bacaan tersebut. Asal masuk rumah aja ternyata dia yang bukakan pintu. Tapi subhanallah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak minta pandangan Ustazah. Suka membidas cara-cara kita beribadat, cara dinusan ibadat kita. Jadi nak dengar daripada Ustazah sendiri, macam mana pandangan Ustazah? Juga di negeri saya pun di Indonesia, itu mereka memang sunnah wal jamaah dengan tradisi-tradisi